Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pribadi saya sendiri ini, sahabat-sahabatku. Halo sahabat-sahabatku, selamat malam ya, apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat selalu yang ada di manapun berada, mungkin di rumah atau lagi malam mingguan ini ya sahabat-sahabatku ya, kemungkinan seperti itu juga. Ini yang sekarang yang kita bahas, bagaimana kita menciptakan rasa damai dan tenang dalam diri kita sendiri. Tentunya kita nggak lepas dari namanya dunia spiritual. Spiritual itu kalau kita baca dengan baik, tentunya akan mendapatkan hasil dengan baik dan ketenangan batin yang lebih baik juga. Seperti itu sahabat-sahabatku. Jadi kalau namanya spiritual itu seharusnya itu tenang berpikir kita itu. Jadi nggak merasa pintar. Jadi nggak merasa melihatkan wahnya, itu nggak mungkin kalau orang tua yang udah mendalami suatu keilmuan dengan baik itu. Malah adanya malah apa? Malah memberikan suatu dorongan motivasi yang baik secara spiritual dan logika juga seperti itu. Jadi nggak ada akunya. Seperti ilmu padi. Semakin berisi semakin menunduk. Kan seperti itu ilmu padi. Jadi orang spiritual itu nggak dilihat dari segi penampilan atau dari casingnya, itu enggak, tapi dalam diri kita sendiri apa yang dituangkan itu harus yang memberikan suatu makna yang baik terhadap siapa aja gitu. Itu namanya orang spiritual. Jadi seperti pemahaman apa yang pernah saya jalankan, kabarnya ya menggeluti bidang-bidang spiritual juga. Itulah apa yang pernah saya alami, kabarnya seperti itu. Benar sahabat-sahabat. Jadi membawanya tenang, jadi enggak ada suatu memberikan suatu suatu kayak pemberitaan yang kurang baik, itu udah nggak mungkin ya. Kita memberikan suatu apa adanya. Jadi kemampuan apa adanya yang udah dituangkan di dalam diri kita sendiri seperti itu sebenarnya. Dan semua itu harus kan juga memohon pada Yang Maha Kuasa. Itu orang spiritual. Orang spiritual tentunya itu tahu tentang namanya suatu masalah seorang, itu harus paham secara psikologisnya bagaimana. Seperti itu sahabat-sahabat orang spiritual. Saya pun mendalami hal itu udah lama, nggak setahun 2 tahun, mungkin udah 20 tahunan lebih ya seperti itu. Itu sahabat-sahabat. Jadi ya seperti ini saya sebenarnya padanya. Wong tiap hari prakteknya juga gini, cara konsultasi itu juga memahami. Jadi selama saya itu menangani spiritual itu jarang menemukan hal-hal yang kena santet atau isu-isu, itu jarang sekali yang saya tangani dari itu sahabat-sahabat. Jadi apa yang saya lakukan seperti itu. Jadi jarang sekali satu ketemu orang yang ini kena ini enggak. Jadi dari faktor alam itu juga bisa. Mungkin dari pemikiran dia sendiri juga bisa. Mungkin ada rasa posesif yang berlebihan kan juga bisa. Kan begitu juga. Nanti kalau orang yang nggak berpengalaman berpikirnya dibuat gini, itu sebenarnya enggak juga. Mungkin dari pola pikirnya sendiri. Dengan satu melakukan hal yang kesalahan tadi itu, terbawa dengan batin merasa nggak tenang. Seperti itu sahabat-sahabat. Jadi enggak berpikirnya secara mistis terus, enggak, tapi logikanya harus pakai juga. Seperti itu. Itu yang sering saya lakukan seperti itu sahabat-sahabat. Jadi kita itu enggak asal atau menuduh orang sakit dibuat orang, dan itu enggak boleh itu enggak mungkin lah, jarang sekali terjadi. Apa yang saya lakukan juga jarang menemui hal pasien seperti itu gitu. Pasien saya juga banyak, enggak 1-2 orang, mungkin udah banyak enggak, mungkin gitu aja udah pusing gitu sahabat-sahabat. Apalagi namanya kita punya pasien itu dipublikasikan, itu jarang yang mau. Itu pengalaman saya pribadi seperti itu, dari praktek gitu. Kalau publikasikan mau nggak mungkin mau, itu sulit. Gitu. Itu yang pengalaman apa yang saya lakukan gitu. Biasanya yang dipublikasikan mau itu apabila orang terapi, keluarga, ada suaminya, beliau itu memberikan suatu gambar diri atau difoto sendiri, di video sendiri, mungkin dikasihkan seperti
saya pernah seperti itu kan ngalami juga. Ada pasien sakit, saya obati, alhamdulillah perubahannya baik, sembuh, ternyata mungkin puas ya di video dikasihkan ke saya seperti itu, tak masukin ke sini kan seperti itu. Kalau saya suruh minta nggak mungkin mau, itu namanya privasinya kan nggak mungkin dipublikasikan seperti itu gitu sahabat-sahabatku. Apalagi orang-orang yang isinya orang sakit sudah dipublikasikan juga nggak mungkin lah, mana mungkin mau kan, jarang sekali yang saya mengerti itu. Ini dari segi pengalaman setiap orang kan masing-masing nggak sama. Itu sahabat-sahabatku, ini apa yang saya sampaikan dengan kemampuan pengalaman yang apa adanya itu. Paham kan sahabat-sahabatku, seperti itu sebenarnya. Itu yang saya lakukan cara spiritual. Jadi antara pikiran, rasa, perasaan itu harus selalu ada keseimbangan yang baik gitu. Sudah saya tutup sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.